Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu Alhamdulillah, PP Manajemen ASN sudah bahas P3K. Nasib tenaga honorer semakin jelas. Untuk lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya supaya nanti bisa mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Para tenaga honorer patut mengetahui pembahasan rancangan PP Manajemen ASN telah mencapai pembahasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pembahasan P3K. Sebelumnya, PP Manajemen ASN direncanakan terbit pada akhir April 2024. Namun, hingga akhir Mei 2024, PP yang ditunggu-tunggu oleh jutaan tenaga honorer ini belum juga disahkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengharuskan semua peraturan turunannya termasuk PP Manajemen ASN diterbitkan paling lambat 6 bulan sejak 31 Oktober 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas pernah menyebutkan bahwa rancangan PP Manajemen ASN atau RPP Manajemen ASN mencakup 24 substansi, salah satunya tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Dalam proses pembahasan ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun paruh waktu, akan diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB atau Permenpan RB. Menurut aturan, teknis pengangkatan ini harus mengacu pada PP Manajemen ASN yang sedang dalam tahap finalisasi. Pada rapat pembahasan sebelumnya, tanggal 21 dan 29 Mei 2024, telah dibahas secara detail pasal-pasal terkait manajemen talenta, mencakup pengembangan talenta dan karir. Rapat terbaru yang berlangsung pada 31 Mei 2024 telah mulai pembahasan mekanisme pemberhentian ASN baik bagi pegawai negeri sipil atau PNS maupun P3K. Pembahasan ini dipimpin oleh Pelaksana Harian atau PLH Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, yaitu Bapak Abdul Hakim. Deputi Bidang Informasi dan Perkembangan Sistem Kearsipan Andi Kasman juga turut serta dalam pembahasan ini bersama pejabat terkait lainnya. Diskusi ini penting untuk memastikan semua aspek manajemen ASN, khususnya yang berhubungan dengan P3K, dapat diatur secara komprehensif dan mendetail.
Proses pembahasan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menuntaskan regulasi yang mendukung kesejahteraan ASN, termasuk PP dan tenaga honorer. Maksudnya termasuk P3K dan tenaga honorer. Sementara itu, tenaga honorer yang berharap segera diangkat menjadi P3K masih harus bersabar menunggu terbitnya Permenpan RB setelah PP Manajemen ASN disahkan. Pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini berjalan sesuai dengan regulasi yang ada untuk menghindari masalah di kemudian hari. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa penataan tenaga honorer merupakan prioritas dalam rancangan PP Manajemen ASN. Penataan ini juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah. Kepada seluruh tenaga honorer di Indonesia, kita cuma bisa berharap dan berdoa supaya Permenpan RB setelah PP Manajemen ASN disahkan agar semua impian tenaga honorer dapat segera tercapai dan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi perkembangan terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu PP Manajemen ASN sudah bahas P3K. Nasib karir honorer semakin jelas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.